Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfi Rahmi, jurusan Administrasi Pendidikan, NIM 1732401. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan sidang seminar proposal saya pada hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada promotor saya dan tim penguji yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD, yang terhormat Profesor Dr. Syahril MPD, yang terhormat Profesor Dr. Sufiyarma MPD, kemudian promotor saya Dr. Rihma MPD, kemudian Profesor Dr. Nur Hijrah Gistituasi MID. Saya akan menjelaskan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Model Supervisi Berbasis Pendekatan Kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Bab 1, pendahuluan. Kepala sekolah merupakan pemimpin di sebuah pendidikan yang mempunyai peran sangat penting, karena kepala sekolah lah yang langsung berhubungan dengan proses pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di sekolah. Seorang kepala sekolah harus mempunyai kompetensi atau keahlian atau kecakapan dalam mengelola sekolahnya agar mencapai tujuan pendidikan sekolah. Kemudian, kepala sekolah di sini harus dituntut mempunyai sebuah kemampuan, yang mana kemampuan ini adalah kompetensinya untuk mengelola sekolah. Selanjutnya, kita berbicara tentang faktanya. Namun, faktanya berbeda dengan teorinya, yang mana ada beberapa masalah yang ditemukan di sekolah tersebut. Yang pertama masalahnya yaitu masih ada sebagian kepala sekolah yang masih kurang mampu dalam menyusun rencana strategis atau Renstra. Yang mana Renstra ini adalah bagaimana kepala sekolah dalam mengelola sekolah yang telah tertuang di dalam sebuah Renstra tersebut. Kemudian yang kedua, kepala sekolah masih kurang mampu membangun iklim. Bagaimana iklim ini adalah suasana. Bagaimana suasana hati personel yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian bagaimana hubungan antara kepala sekolah dengan guru, kemudian guru dengan guru, kepala sekolah dengan TU, kemudian kepala sekolah dengan orang-orang yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah masih kurang mampu merencanakan kebutuhan fasilitas sekolah, yang mana kepala sekolah kurang mampu melihat bagaimana sarana dan prasarana sekolah. Faktanya, sarana dan prasarana sekolah tersebut masih belum memadai untuk dilakukan proses pembelajaran, seperti masih ada bangku yang rusak, kemudian meja yang rusak. Untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah ini, diperlukan bantuan dari seorang pengawas melalui supervisi manajerial. Supervisi manajerial ini merupakan kegiatan profesional yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam rangka membantu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebutuhan model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah yang valid, praktis, dan efektif. Kemudian kita lanjut kepada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan kebutuhan model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif
untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mengembangkan karakteristik model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif yang valid, praktis, dan efektif. Kemudian kita masuk kepada spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, buku model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Kemudian yang kedua, buku model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, buku panduan instruktur supervisi berbasis pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Kemudian yang keempat, buku panduan peserta supervisi berbasis pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada pentingnya pengembangan. Penulis mencoba untuk mengembangkan model supervisi manajerial berbasis pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada kajian pustaka. Yang pertama yaitu kita membahas supervisi manajerial. Yang mana sebelum kita membahas supervisi manajerial ini, kita tahu supervisi itu adalah bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada bawahannya. Nah, jadi supervisi manajerial ini adalah bantuan yang diberikan oleh supervisor, yang mana di sini adalah seorang pengawas yang akan diberikan kepada kepala sekolah dalam mengelola sekolah tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian kita masuk kepada kompetensi kepala sekolah. Kompetensi ini adalah keahlian, kecakapan. Jadi, kompetensi kepala sekolah ini adalah bagaimana keahlian kepala sekolah, kecakapan kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, baik dalam mengelola guru, baik dalam mengelola sarana prasarana, kemudian baik dalam mengelola siswa untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Kemudian kita masuk yang selanjutnya yaitu supervisi manajerial berbasis pendekatan kolaboratif. Nah, supervisi manajerial berbasis pendekatan kolaboratif di sini bagaimana seorang pengawas dan bawahannya yaitu kepala sekolah bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, jika terjadi sebuah kekeliruan atau masalah di dalam sebuah sekolah tersebut, jadi mereka bersama-sama bernegosiasi kerjasama dalam mencapai sebuah solusi untuk memecahkan masalah yang ada tersebut. Kemudian kita masuk kepada kompetensi manajerial kepala sekolah. Di sini bagaimana seorang kepala sekolah tersebut bisa mengelola sekolah agar mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka penelitian pengembangan model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif. Yang pertama yaitu ada masalah. Seperti yang sudah dijelaskan, masalah di sini adalah aktivitas dan pelaksanaan kompetensi manajerial kepala sekolah dan supervisi manajerial belum dilakukan dengan maksimal. Kemudian yang kedua yaitu penyelesaian masalah. Perlu solusi. Yang perlu solusi yaitu pengembangan model supervisi manajerial pengawas berbasis pendekatan kolaboratif. Kemudian di sini kita lihat bagaimana hasil yang akan diharapkan yaitu adanya sebuah model supervisi manajerial berbasis pendekatan kolaboratif beserta produk yang dapat mendukung aktivitas personel di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kompetensi manajerial kepala sekolah dan pelaksanaan supervisi manajerial. Baik, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Data yang digunakan dalam pengembangan model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif ini ada dua. Yang pertama yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian yang kedua,
kita masuk kepada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan, yaitu R&D. Dengan penelitian ini merupakan proses yang dipakai untuk menghasilkan dan memvalidasi suatu produk, termasuk diantaranya yaitu produk pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu model pengembangan. Model yang digunakan untuk mengembangkan model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif ini adalah model AD. Kemudian kita masuk kepada teknik dan instrumen pengumpulan data. Data yang diperoleh dan dari penelitian terdiri dari yang pertama yaitu uji validitas produk, kemudian yang kedua yaitu data praktikalitas produk, kemudian yang ketiga yaitu data efektivitas produk. Teknik pengumpulan data, jenis data, dan instrumen pengumpulan secara ringkas. Kemudian kita masuk kepada teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh terdiri dari yang pertama yaitu uji validitas produk, kemudian praktikalitas produk, dan efektivitas produk. Kemudian kita masuk kepada teknik analisis data. Data yang diperoleh berguna untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang model supervisi berbasis pendekatan kolaboratif. Nah, untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah secara valid, praktis, dan efektif. Demikianlah presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.